为二皇子效力。你确定要掺和此事？可能我得动用些人脉。白庭愿为二皇子效力。到底是谁说了算？是在扯虎皮？是，我去查查此子底细，让他问问苏家的口风。待会儿，你来我房间。公子是要指点我修炼？思想有问题。妾身愿助公子一臂之力。我们特意恭请苏先生出马。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini berlatar di keluarga Yu, tepatnya memperlihatkan obrolan antara Patriark Yu dengan saudara Xiang. Keduanya memang tengah membicarakan tentang isu yang viral, yaitu kedatangan Su Yi ke kota ini yang selalu membuat gempar. Patriark Xiang menyarankan pada Patriark Yu agar tidak lagi mendukung pangeran keempat dan berpindah saja pada pangeran kedua. Di mana mereka tahu jika pangeran keempat tidak mau bertindak menyerahkan Lord Su Yi pada mereka. Dan jika Patriark Yu mau mendukung pangeran kedua, maka dirinya akanlah membantunya. Akan tetapi Patriark Yu ini sedikit pintar guys. Dia tidaklah mau memutuskan secepat ini karena menurutnya Lord Su Yi ini tidaklah sederhana. Dan yang pasti dirinya masih khawatir jika harus terlihat dalam masalah ini. Hal itu ia sudah tahu kalau Su Yi ini sungguhlah kuat, yakni bawahannya saja yang memiliki kekuatan tinggi itu telah menjadi korban akan keganasan Su Yi, yang bahkan mampu mengalahkannya dengan satu kali serangan. Mendengar itu Patriark Xiang menjadi semakin waspada. Ia pun langsunglah mengira jika memang seperti itu, maka masalah ini akan sangat merepotkan. Jadinya demi untuk menangkap Su Yi, Patriark Xiang harus bekerja keras melakukan kerjasama dengan orang-orang kuat dan juga para petinggi kekaisaran. Langsung aja Patriark Yu pun berjanji jika Patriark Xiang mampu menangkap Su Yi, maka dirinya bersedia untuk melayani pangeran kedua. Mendengar pernyataan itu, tentu saja Patriark Xiang pun menjadi semangat dan bertekad dirinya akan menangkap Su Yi. Dan selain itu, dia juga ingin memberitahunya kalau di wilayah Gunzhou ini, dialah yang harus ditakuti. 为二皇子效力。你确定要掺和此事？可能我得动用些人脉。白庭愿为二皇子效力。到底是谁说了算？ Beberapa waktu pun berlalu, pertemuan ini akhirnya selesai dan Patriark Xiang pun pergi menaiki kereta kuda. Di sana terlihat dia pun bersama seorang kakek alias bawahannya yang kini sedang membahas sosok dari lore kita. Sebelum benar-benar bergerak, Patriark Xiang tentu saja harus mengetahui seluk-beluk dari Lord Su Yi. Jadi dia pun bertanya-tanya dari manakah asal-usul dari lore kita ini. Hal itu ia tanyakan karena dia masih bingung kalau Lord Su Yi ini ternyata mampu membuat pangeran ke-6 menurutinya yang bahkan berani menyinggung keluarga Yu. Sang kakek kemudian menjawab, jika Lord Su Yi ini dikabarkan telah mendapat dukungan dari pangeran ke-6 dan dari sinilah dia pun mengira jika Lord Su Yi memanglah memiliki hubungan dengan keluarga Su di kota Yujing yang mendominasi. Mendengar itu Patriark Xiang pun menjadi terkejut karena jika memang Lord Su Yi berasal dari keluarga Su, maka hal itu akanlah sangat merepotkan dan akan menjadi masalah besar. Namun meskipun begitu si kakek kemudian mengingat tentang perjanjian Patriark keluarga Su yang pernah mengatakan kalau keluarganya tidak akan ikut campur dalam pemilihan kaisar ini. Yang bahkan dia juga mengingat kalau Su Hongli tidak akan terlibat dalam perselisihan di antara keluarga kerajaan. Mendengar itu Patriark Xiang menjadi lega. Dia jadi berpikir kalau pangeran ke-6 hanyalah mengelabui mereka. Yang bisa dibilang pangeran ke-6 sedang meminjam kekuatan keluarga Su yang mendominasi. Dari obrolan ini memang benar, keluarga Su tidak akan terlibat dalam masalah anggota kerajaan. Namun menurut si kakek tidak menutup kemungkinan jika ada pemuda keluarga Su yang malah ingin terlibat di dalam masalah ini. Dan demi untuk memverifikasinya, ia pun akanlah menyelidiki latar belakang dari lore kita.
Akan tetapi Patriark Xiang tidaklah menyetujuinya karena sebelumnya Patriark Yu aja dibuat panik akibat suruhannya yang tewas ketika melakukan penyelidikan terhadap Su Yi. Dan demi untuk keamanannya, dia akanlah mengirim laporan pada pangeran kedua dan memintanya untuk memeriksa asal-usul dari keluarga Su ini. 是在扯虎皮，是，我去查查此子底细。让他问问苏家的口风。 Scene kemudian berpindah di kediaman Su Yi. Terlihat di pagi hari seperti biasa Lord kita sedang meminum kopi. Selain dirinya di sana juga ada Cha Jin yang sedang membereskan wadah yang akan dia bereskan. Di saat yang sama tiba-tiba Lord kita meminta Cha Jin untuk bergegas pergi ke kamarnya. Awalnya Cha Jin menolaknya karena dia merasa takut kalau Lord Su Yi akanlah berbuat yang tidak-tidak. Tapi Su Yi langsung bilang jika dirinya inginlah membantu Cha Jin dalam memahami buku yang kemarin ia berikan. Sontak aja Cha Jin pun menjadi senang karena ternyata niatan Lord Su Yi ini adalah untuk membimbing dirinya. Langsung aja setelah menyantap kopi, baik Su Yi dan Cha Jin segera keluar untuk melakukan pelatihan. 待会儿你来我房间。公子是要指点我修炼？思想有问题。 Segera Cha Jin pun mulailah mempraktekkan teknik barunya sembari dilihat oleh Lord kita. Setelah mempraktekannya, Lord Su Yi mengira jika pemahaman Cha Jin tentang buku hundongnya itu telah mengalami peningkatan. Hal itu ia katakan karena setiap gerakan Cha Jin sudah hampir sesuai dengan bimbingan dirinya. Mendengar itu Cha Jin menjadi senang dan dia bersedia pergi ke pesta teh bersama Su Yi. Tapi Lord kita menolaknya dan bilang pertemuan ini tidaklah perlu Cha Jin untuk bertindak. 妾身愿助公子一臂之力。 我们特意恭请苏先生出马。 Di saat pelatihan tengah dilakukan, tiba-tiba pangeran keempat beserta jajarannya pun datang ke kediaman Su Yi. Kedatangannya inginlah menjemput Su Yi dikarenakan waktu pesta teh itu telah tiba. Dengan perasaan gembira, pangeran keenam bilang inginlah mengundang Su Yi untuk hadir bersama dirinya di pesta tersebut. Di samping itu, bibi sang pangeran tampak terkejut dengan kemajuan kekuatan Cha Jin yang kini sungguh sangat pesat. Di mana hanya dalam beberapa waktu saja kekuatannya sudah meningkat drastis. Jadi dia pun mulai mengira-ngira apakah mungkin Lord kita beneran memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan orang lain. Lalu Lord kita pun kemudian menanyakan beberapa orang di belakang pangeran yang baru ia lihat. Di sana ada Chu Ning Yuan yang merupakan patriark keluarga Chu, yang dimana dia ini pernah datang ke tempat Su Yi beberapa hari yang lalu, namun pertemuan mereka singkat. Segera Su Yi menyuruh Cha Jin agar membawa kursi tambahan dan membawa juga beberapa makanan ringan. Dari sikap tenang Lord kita, Chu Ning Yuan lantas mempertanyakan keyakinan Su Yi akan kemenangan di pesta teh nanti. Jelas aja Lord kita bilang jika tanpa rasa percaya diri, maka mengapa harus repot menemani mereka semua untuk mendatangi pesta teh ini. 苏先生，不可大意。 Lagi-lagi sang pangeran mengatakan kalau Lord Su Yi tidak boleh ceroboh. Dia mengingatkan pesta teh ini akanlah menjadi bahaya karena musuhnya yaitu pangeran kedua mungkin saja telah merekrut praktisi kuat di ranah Master Zhou Agung. Tapi Lord kita tidaklah gentar yang bahkan dia pun menanyakan seberapa kuatkah Master Zhou Agung ini. Mendengar itu semua orang pun menjadi kaget pasalnya Lord kita tidak mengetahui tentang gelar tersebut. Segera sang pangeran pun menjelaskan mengenai gelar Zhou Agung yang telah diterbitkan oleh organisasi misterius yang disebut Papiliun 10 Arah. Dan dikatakan mereka yang memiliki gelar tersebut merupakan tokoh penting alias para guru di Kekaisaran Zhou. Selain dari peringkat Zhou Agung, Lord Su Yi juga menanyakan seberapa kuatkah Papiliun 10 Arah ini dan bagaimanakah cara mereka memberikan gelar tersebut pada orang-orang kuat di sini. Ternyata Papiliun 10 Arah selalu bertindak diam-diam, mengintai dan anggota mereka sudah tersebar di seluruh kekaisaran. Mendengar itu alih-alih merasa takut justru Lord Su Yi semakin tertarik dan bilang jika di masa depan dia ingin mencari sebuah informasi, maka dirinya harus mendekati Papiliun 10 Arah. Tapi keinginan Su Yi tidak akan terjadi karena keberadaan mereka sangat sulit untuk diketahui. Dan langsung aja Su Yi pun bilang dia akanlah mendatangi markasnya ketika nanti anggota Papiliun itu mendatanginya dan akan dia tangkap. Lagi-lagi sang pangeran teruslah meminta Su Yi agar tidak bertindak gegabah. Pasalnya kelompok Papiliun ini terkenal ganas dan kuat jadi Lord kita harus mempertimbangkannya.
Alhasil obrolan selesai dan mereka pun berangkat dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya, kita bisa melihat kalau pesta teh sudah dimulai. Terlihat beberapa kelompok mulai bergegas dan mulai melancarkan beberapa rencana. Di sana juga kita melihat kelompok Suyi juga telah hadir. Tapi tanpa disangka salah satu praktisi tiba-tiba menyerang Cajin, namun beruntung lore kita dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Pertikaian di tempat itu tidaklah lama karena di saat itu datang pangeran ke-6 yang langsung menghentikannya. Begitupun dengan Patriark Siang yang juga segera mempersilahkan semua tamu agar segera masuk. Lalu bagaimanakah nasib Lord Suyi di pesta itu? Apakah dia akanlah berhasil membabad semuanya? Jika penasaran, Mimin akan kembali bahas di hari Rabu. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.